Good morning Taruna-Taruni SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo. Jumpa lagi dengan saya Miss Karisa di mata pelajaran kimia. Hari ini ada beberapa topik yang akan kita bahas. So, stay tune ya. Kalau kalian mendengar kata kimia, apa sih yang terlintas di benak kalian? Bisa jadi kalian berpikir kalau kimia itu berbahaya. Ih, serem deh pokoknya. Masa sih kimia itu berbahaya? Bener nggak ya? Padahal nih, semua yang kita temui selama kita hidup, semuanya bahan kimia loh. Misalnya, oksigen yang kita hirup, itu kan bahan kimia. Makanan yang kita makan juga mengandung bahan kimia loh. Air minum kita juga bahan kimia ternyata. Nah, ternyata kimia itu nggak cuma berbahaya loh, tapi juga banyak sekali manfaatnya. Sekarang, coba kalian amati bahan-bahan dan barang-barang di sekitar kalian yang berhubungan dengan kimia. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang hakikat ilmu kimia. Nantinya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian dapat memahami hakikat ilmu kimia serta peran kimia di berbagai bidang. Tahukah kalian, bapak kimia Arab yang terkemuka adalah Jabir Ibnu Hayyan. Kimia berasal dari bahasa Arab al-kimia yang artinya perubahan materi. Nah, di kimia kita akan mempelajari perubahan materi. Apa sih itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Tapi sebelum kalian mempelajari perubahan materi, kalian harus tahu dulu apa itu struktur dan susunan materi. Kita bahas satu-satu ya. Susunan materi merupakan perbandingan unsur-unsur yang membentuk suatu materi. Contohnya, air yang kalian minum tersusun dari unsur-unsur hidrogen dan oksigen yang membentuk H2O. Lalu, udara yang kalian hirup juga merupakan campuran gas oksigen dan gas nitrogen, serta gas yang lain. Nah, karena susunannya berbeda, air dan udara sifatnya pun juga berbeda. Kalau struktur materi menggambarkan struktur atom-atom penyusun zat yang saling berikatan. Contohnya, intan dan grafit. Intan dan grafit sama-sama mengandung unsur karbon loh. Tapi, struktur materinya berbeda. Sehingga sifatnya pun juga berbeda. Intan kuat dan keras, sedangkan grafit lemah. Menurut susunan partikelnya, materi dibedakan jadi dua jenis. Ada zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal artinya partikel penyusunnya sejenis. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Unsur itu zat tunggal yang tersusun dari satu jenis atom saja dan tidak bisa diuraikan lagi. Contohnya, unsur hidrogen, unsur karbon, dan unsur oksigen. Nah, kalau senyawa itu kumpulan dari unsur-unsur. Jika unsur penyusunnya sejenis, maka disebut dengan molekul unsur. Misalnya, unsur oksigen. Namun, jika unsur penyusunnya berbeda jenis, disebut dengan molekul senyawa.
Misalnya, senyawa H2O yang tersusun dari unsur H dan unsur O. Jenis materi yang kedua yaitu campuran. Campuran itu gabungan zat-zat tunggal tanpa melalui reaksi kimia. Campuran terdiri dari campuran homogen, contohnya gula yang dilarutkan ke dalam air, dan campuran heterogen, yaitu pasir yang ditambahkan ke dalam air. Campuran homogen biasanya disebut dengan larutan. Contohnya air gula ini. Jika dilihat sekilas seperti air biasa, bukan? Tapi coba kita minum. Rasanya manis. Artinya sifat komponennya tidak hilang. Buktinya rasanya masih manis tuh. Sedangkan campuran heterogen beda dengan campuran homogen. Kalian bisa lihat di campuran air dan pasir ini. Terlihat jelas bukan komponen penyusunnya? Ada komponen pasir dan komponen air. Kalau ini tidak boleh diminum ya. Campuran heterogen terdiri dari suspensi dan koloid. Di dalam suspensi, komponen penyusunnya dapat teramati dengan jelas. Contohnya air dan pasir tadi. Sedangkan di dalam koloid, secara kasat mata tampak homogen. Tapi jika dilihat secara mikroskopis, maka komponen penyusunnya juga akan terlihat. Nah, di kimia yang terpenting adalah perubahan materinya. Ada dua jenis perubahan materi. Ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Di perubahan fisika, tidak ada zat baru yang terbentuk dan perubahannya hanya bersifat sementara. Contohnya, es yang mencair ini. Sedangkan di perubahan kimia, terbentuk zat baru dan perubahannya bersifat tetap. Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia. Reaksi kimia biasanya ditandai oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, timbulnya gas. Yang kedua, terbentuknya endapan. Yang ketiga, perubahan suhu. Dan yang keempat, perubahan warna. Nah, reaksi kimia inilah yang dimanfaatkan oleh manusia untuk membentuk zat baru atau menghasilkan produk baru. Banyak sekali peran kimia dalam kehidupan kita. Kimia dimanfaatkan di berbagai bidang, misalnya di bidang farmasi untuk menghasilkan produk obat-obatan. Selain itu, kimia juga dimanfaatkan dalam industri kecantikan, yaitu pembuatan make up. Oke, tugas kalian sekarang adalah mencari peran kimia di berbagai bidang yang ada di kehidupan kita. Jangan lupa download dulu ya LKPD-nya, kemudian kalian isi dan bisa dikumpulkan. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya.